Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan tentang analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa untuk memenuhi proyek Base Learning untuk mata kuliah sistem informasi. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Desri atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aula Izati bersama kedua rekan saya yaitu Mela Dwi Rahma dan Nadia Dwi Oktaviani. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang topiknya, yaitu terdiri atas deskripsi perusahaan jasa, analisis proses akuntansi, bagan alir, dan yang terakhir itu rekomendasi untuk perusahaan. Dan di sini ada deskripsi perusahaan jasa. Yang pertama itu terbesar dan hanya satu di kota sejak tahun 1986. Dan deskripsi perusahaan jasa ini yang bernama Cemerlang Digital Studio adalah studio foto profesional yang berdiri sejak tahun 1986. Itu menjadi yang pertama dan satu-satunya di kota Depok dan berlokasi di Jalan Margonda, Pondok Cina, Kecamatan Biji. Dan studio ini itu mengandalkan sistem kamera yang didukung oleh fotografer berpengalaman dan penata gaya profesional. Dan proses film analog juga itu 1110, 135, 120 dan scan film analognya itu ke digital dengan kualitas resolusi terbaik. Dan selain melayani fotografi, Cemerlang juga menjadi pusat cetak foto dengan teknologi digital berkualitas tinggi. Studio ini juga melayani proses film analog, scan film ke digital, dan pembesar foto digital. Tak hanya itu juga, tersedia juga frame dan album dalam berbagai motif dan ukuran, dan Cemerlang turut menghadirkan solusi media melalui Cemerlang Radio Indonesia sebagai media informasi dan juga hiburan. Di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Nadia Dwi Oktaviani akan membahas mengenai analisis proses akuntansi. Di sini pertama kita akan mengidentifikasi transaksi utama yang terjadi dalam perusahaan jasa cetak foto. Transaksi yang pertama ini ada penjualan jasa fotografi dan cetak foto. Proses akuntansinya, pendapatan diakui saat layanan selesai diberikan atau produk diserahkan kepada pelanggan. Penerimaan pembayaran dapat berupa tunai, kartu kredit, atau transfer bank yang akan dicatat dalam akun kas ataupun piutang usaha. Transaksi yang kedua, pembelian bahan baku dan peralatan. Proses akuntansinya dicatat sebagai persediaan atau aset tetap jika bernilai tinggi. Penyusutan akan diakui untuk peralatan dengan umur ekonomis yang panjang. Yang ketiga, penggajian karyawan. Proses transaksi akuntansinya dicatat sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. Dan potongan pajak penghasilan karyawan harus disetorkan kepada pemerintah. Yang keempat, biaya operasional. Proses akuntansinya dicatat sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi. 5. Pendapatan dari media radio. Proses akuntansinya, pendapatan diakui saat iklan ditayangkan atau sesuai dengan kontrak. Yang keenam ini penyusutan dan amortisasi. Proses akuntansinya, penyusutan dicatat setiap periode sesuai umur manfaat aset tersebut. Transaksi ketujuh, pembayaran pajak. Proses akuntansinya dicatat sebagai kewajiban saat pajak terutang dan dihapuskan setelah pembayaran dilakukan. Transaksi ke-8, investasi dan pembiayaan. Proses akuntansinya, investasi dicatat sebagai ekuitas atau aset tetap dan beban bunga dan juga pelunasan pokok pinjaman dicatat sesuai dengan perjanjian. Kemudian, menentukan jenis laporan keuangan apa yang diperlukan oleh perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dari studio foto ini.
Yang pertama ini ada laporan laba rugi, tujuannya untuk menunjukkan kinerja operasional perusahaan dalam suatu periode, termasuk pendapatan, beban, dan laba bersih. Laporan yang kedua, laporan posisi keuangan. Tujuannya untuk menyajikan laporan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, mencakup aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan ketiga, laporan arus kas. Tujuannya untuk memantau arus masuk dan keluar kas untuk memastikan perusahaan memiliki likuiditas yang cukup. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh oleh Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir atau flowchart tahapan aktivitas jasa studio foto. Yang pertama itu terdiri dari pelanggan. Pelanggan memilih jasa paket, dan pelanggan ini terdiri dari orang atau individu atau kelompok yang ingin menggunakan jasa studio foto tersebut. Dan yang kedua itu proses pemesanan pada proses kasir. Terdiri atas pelanggan dan juga kasir, di mana pelanggan itu memberikan informasi mengenai paket yang ingin dipilih dan data pribadinya. Dan kasir itu bertugas untuk menerima pesanan, membuat formulir pemesanan, dan melakukan konfirmasi. Dan yang ketiga itu jadwal pemotretan. Di sini masih dengan sambung dengan pelanggan, menentukan waktu dan tempat pemotretan yang diinginkan itu jika memungkinkan. Dan selanjutnya itu petugas jadwal sendiri atau staf studionya bertugas untuk mengatur jadwal pemotretan berdasarkan ketersediaan fotografer dan pelanggan. Dan melanjutkan ke pelaksanaan pemotretan, di sini fotografer itu melakukan proses pengambilan gambar beserta dengan pelanggannya. Dan yang selanjutnya itu ada proses editing. Di sini bersama editor melakukan proses editing foto seperti penyesuaian warna, pencahayaan, dan penghapusan objek yang tidak diinginkan ataupun ada requestan dari pelanggan. Dan selanjutnya itu pemilihan foto bersama dengan masih dengan editor. Di sini ya berhubungan dengan pelanggan memilih foto yang akan dicetak atau dijadikan produk lainnya masih dalam bentuk database. Dan editor sendiri itu membantu pelanggan dalam memilih foto dan memberikan saran jika memang diperlukan. Dan selanjutnya itu ada produksi produk. Di sini dilakukan oleh teknik produksi, itu melakukan proses produksi produk akhir seperti mencetak foto, membuat album, atau membuat produk lainnya yang sesuai pesanan pelanggan. Dan yang selanjutnya itu penyerahan produk. Penyerahan produk itu dilakukan oleh masih dengan teknisi produksi. Di sini teknisi produksi itu bertugas menyerahkan produk kepada pelanggan dan menerima pembayaran jika ada sisa. Dan penyerahan produk ini itu hasil dari tahap produksi produk yang dimana pelanggan itu melakukan pemilihan pada produk foto-foto yang sudah di-editing oleh editor. Dan yang terakhir itu pencatatan keuangan atau pembayaran yang dilakukan oleh kasir. Merekam semua transaksi keuangan dari awal hingga akhir, terus membuat faktur dan memperbarui data keuangan. Itu penjelasan mengenai bagian alir. Untuk selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh rekan saya Mila. Terima kasih. Oke, saya akan mengenai analisis dan rekomendasi perusahaan. Jadi berdasarkan analisis proses akuntansi pada Cemerlang Digital Studio itu yang melakukan transaksi penjualan jasa, penggajian, biaya operasional, dan lainnya, kelompok kami itu memiliki beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan akuntansi perusahaan. Di mana yang pertama itu ada implementasi perangkat akuntansi.
Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti Accurate, Journal.id, atau QuickBooks, dan untuk mencatat transaksi keuangan secara otomatis, hal ini akan berfungsi untuk mempercepat proses pencatatan akuntansi, meminimalkan risiko kesalahan manusia, dan memudahkan pembuatan laporan keuangan secara real-time. Selanjutnya itu kami merekomendasikan terkait penerapan sistem pencatatan otomatis dengan mengintegrasikan sistem POS atau Point of Sale untuk penjualan jasa dan cetak foto. Sistem ini dapat mengotomatisasi pencatatan pendapatan dari pelanggan sehingga dapat meminimalkan waktu pencatatan. Yang kedua, menghubungkan data transaksi langsung dengan laporan keuangan. Kemudian rekomendasi selanjutnya itu ada pelatihan karyawan akuntansi dengan memberikan pelatihan khusus kepada staf akuntansi tentang penggunaan perangkat lunak dan pengelolaan data keuangan untuk meningkatkan kompetensi akurasi kerja. Hal ini memiliki manfaat untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian tim akuntansi serta tentunya mengurangi kesalahan akibat kurangnya pemahaman teknis. Rekomendasi yang selanjutnya itu ada sistem manajemen inventaris digital. Dengan menggunakan sistem digital seperti Zoho Inventory atau SAP Business One untuk mengelola persediaan bahan baku seperti kertas foto, tinta, dan perlengkapan studio, hal ini tentunya akan membantu untuk memantau stok secara real time dan menghindari kekurangan stok. Rekomendasi selanjutnya itu automasi pelaporan pajak, di mana dengan menggunakan perangkat lunak pajak yang kompatibel dengan aturan perpajakan seperti klik pajak atau online pajak. Hal ini berguna untuk menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan pajak sehingga dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran pajak. Kemudian selanjutnya ada audit internal berkala dengan melakukan audit keuangan secara rutin setiap 3-6 bulan sekali, memastikan semua transaksi itu dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini memiliki manfaat menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan memberikan wawasan untuk perbaikan proses. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi dan sistem keuangan dan media radio, di mana mengintegrasikan data keuangan dari berbagai lini usaha dalam satu platform. Dengan menggunakan perangkat lunak yang mendukung multidivisi seperti ERP Next atau Microsoft Dynamics 365 untuk mempermudah konsolidasi laporan keuangan dan mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6 tentang analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa, yaitu Cemerlang Digital Studio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.